Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua teman-teman mahasiswa S1 Akuntansi semester 4 yang mengambil Akuntansi Keuangan Menengah 2, di mana pada pokok bahasan yang akan kita bahas terkait dengan PSAK 30 yang ini berupa sewa guna usaha atau leasing, ya, di mana ada beberapa pernyataan ya bahwa apakah akuntansi leasing itu mudah? Nah, pertanyaan ini harus kita jawab berdasarkan apa? Tahu dulu terkait dengan PSAK 30. Kita harus memahami dulu terkait dengan akuntansi leasing yang sesuai dengan PSAK 30. Nah, untuk memahami tentang akuntansi leasing maka perlu kita pahami terlebih dahulu mengenai apa itu akuntansi. Lah, kalau akuntansi sudah kita bahas, ya sudah dibahas di semester 1 sebagai pengantar, kemudian semester 2 ada pengantar 2, kemudian di semester 3 ada intermediate 1. Nah, di mana akuntansi seperti itu, ya, proses pencatatan dari transaksi, kemudian kita pilahkan ke dalam sebuah jurnal dari transaksi itu, kemudian diposting ke dalam buku besar, lalu dari buku besar kita pilahkan lagi ke dalam statement keuangan, gitu kan, dalam laporan keuangan. Nah, kemudian leasing itu kalau kita lihat di dalam Financial Accounting Standard Board, ya, bahwa sewa guna usaha adalah suatu perjanjian penyediaan barang-barang modal yang digunakan untuk jangka waktu tertentu. Nah, itu kalau kita melihat Financial Accounting Standard Board. Nah, bagaimana kalau melihat dari International Accounting Standard? Nah, sewa guna usaha adalah suatu perjanjian di mana di sana ada lessor sebagai penyedia barang atau aset dengan hak menggunakan oleh lessee sebagai pengguna dengan imbalan membayar sewa untuk jangka waktu tertentu. Nah, di sini ada lessee, ada lessor, ya, juga terkait dengan sewa guna usaha sendiri. Nah, kalau kita lihat di dalam peraturan menteri, ya, di tahun 2016, bahwa sewa guna usaha atau leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal secara sewa guna usaha dengan hak opsi apakah nanti sebagai financial lessee atau operating lessee. Nah, operating lessee itu hak menggunakan, ya, untuk digunakan oleh penyewa guna usaha lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran atas angsurannya. Nah, sewa diklasifikasikan menjadi dua di sini. Financial lessee, sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Hak milik pada akhirnya dapat dialihkan, dapat juga tidak dialihkan, ya, tergantung dengan lesornya, ya, apakah nanti mau memiliki atas aset itu atau mau mengembalikan. Kalau operating lessee, sewa yang tidak dialihkan secara substansial seluruh risiko manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Jadi ada pada saat sewa itu nanti di akhir periode apakah nanti masuk dalam financial lessee atau operating lessee. Nah, klasifikasi sewa dibuat pada awal, ya, pada awal sewa atau bisa dengan persetujuan kedua belah pihak untuk melakukan pembaruan nantinya di masa depan. Indikator sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan, di mana pada akhir masa sewa kepemilikan aset itu dapat dialihkan kepada lessee. Lessee mempunyai opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibanding nilai wajar pada tanggal nilai opsi mulai dilaksanakan. Nah, masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset meskipun hak milik tidak dialihkan. Ini ketentuan-ketentuan ini, ya, nanti lessee itu siapa? Dapat melanjutkan sewa untuk periode kedua dengan nilai sewa yang lebih rendah dari nilai pasarnya misalnya. Nah, sejarah leasing nanti bisa Anda baca, ya, di beberapa buku itu di tahun 1974 itu sudah
diperbolehkan ya terkait dengan izin usaha leasing itu sendiri. Dasar hukumnya ada surat keputusan bersama Menteri, Menperindak, kemudian SK Menteri Keuangan, ada keputusan Menteri Keuangan, ada keputusan Menteri Keuangan nomor sekian. Nah, itu terkait dengan leasing itu sendiri. Nah, ciri kegiatan sewa usaha ada perjanjian antara lesi dan lesor. Berdasarkan perjanjian sewa guna usaha, lesor mengalihkan haknya, lesi harus membayar, lesi mengembalikan ya, pada akhir periode. Kemudian pihak-pihak yang terkait dengan adanya leasing itu ada lesor, itu pihak yang memberikan jasa pembiayaan. Lesi itu yang memperoleh biaya pembiayaan atau yang menggunakan, ada supplier di mana dia menyediakan terkait dengan aset, ada bank mungkin dia sebagai penyedia dananya nanti ya, baik itu untuk lesi, lesor maupun suppliernya. Nah, ini contoh dari mekanisme leasing. Ya, mekanisme leasing nanti bisa dibaca-baca sendiri ya. Perusahaan leasing itu siapa? Ada independent leasing, ada broker leasing dan lain-lainnya. Kemudian perlakuan akuntansinya bagaimana terkait dengan sewa guna usaha itu sendiri, di mana di PSAK 30 ya mengatur bahwa suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset itu sendiri. Nah, ini contohnya kalau nanti di perlakuan akuntansi itu menjadi financial lessee ya, selisih lebih dari penjualan dari nilai tercatat tidak dapat diakui secara substansi pendapatan oleh penjual lessee, tetapi ditangguhkan dan diamortisasikan selama masa sewa. Sedangkan karo operating lessee ini ya, jika transaksi terjadi pada nilai wajar maka laba rugi harus diakui. Tetapi jika terjadi di bawah nilai wajar maka laba rugi harus diakui sebagai sebuah kerugian nantinya. Contoh di sini terkait dengan financial lessee, di mana perusahaan atau Tuan Hilmi itu melakukan transaksi financial lessee berupa truk sebesar 90 juta, di mana diestimasi nilai sisanya 20 juta, jangka waktu sewa 6 tahun, bunga yang diberikan 12%, diestimasi bahwa umur ekonomis atas aktiva itu 8 tahun dengan menggunakan penyusutan garis lurus. Nah, bagaimana nanti akan dilakukan pencatatan sampai dengan periode sewa itu selesai. Nah, penyelesaiannya dari nilai aktiva tadi ya, diketahui bahwa 90 juta kalau kita lihat 6 tahun sewanya itu kalau kita dibuat per bulan 72 bulan, maka akan terjadi sewa setiap bulannya harus yang dibayarkan sebesar 1.250.000. Kemudian tingkat bunganya 12%, maka akan ketemu untuk umur ekonomis 8 tahun maka 10.800.000 per tahun, sedangkan kalau per bulan itu 900.000 per bulan ya. Kemudian penyusutannya dengan garis lurus tadi diketahui nilai perolehannya 90 juta, estimasi nilai restitusinya 20 juta untuk 96 bulan ya, karena apa? 8 tahun ya, 8 tahun. Nah, maka akan ketemu penyusutannya 729.167 per bulan. Karena metode garis lurus, maka akan diperoleh biaya penyusutan yang sama. Nah, sehingga pada saat 1 April lesi akan mencatat aset lesi pada utang lesi. Kemudian 1 April 2022 saat pembayaran sewa, maka utang lesi beban bunga pada kas sebesar 2.150.000. Nah, di 30 April 2012 ada pengakuan penyusutan, ya, maka beban depresiasi aset lesi pada akumulasi depresiasi aset lesi. Nah, ini akan dilakukan pencatatan ya sampai dengan 6 bulan berikutnya. Nah, bagaimana lesor? Lesor mencatat itu sebagai piutang sewa pembiayaan pada aset sewa sebesar 90 juta
di mana di awal April 2012 saat membayar sewa kas bank, kas atau kas di bank 2.150.000 pada piutang sewa pada pendapatan bunga, karena harus ini ya terkait dengan pendapatan bunga sewaan ya, atau beban bunga di sini yang harus dibayarkan lessor. Nah, bagaimana kalau dengan operating lessee ya, di mana operating lessee itu pada akhir masa cuma hak menggunakan ya, nah, sehingga pada saat pembayaran ya sesuai dengan termin yang dibayarkan itu sendiri. Nah, sehingga beban sewa pada kas yang harus dibayarkan setiap periodenya. Baik, terima kasih terkait dengan perhatiannya untuk akuntansi leasing atau PSAK 30. Lebih jelasnya nanti kita bisa diskusi di GC juga atau di WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.